Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Materi ini membahas indikasi dan golongan orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, yaitu mereka yang bertakwa, gemar berbuat baik atau ihsan, bertaubat serta istiqomah mengikuti tuntunan ittiba Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berbagai macam orang dan juga karakteristik orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang pertama apa di situ? Mereka yang bertakwa. Pembahasan mengenai tentang orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di sini. Berikut adalah poin-poin utama mengenai kriteria, tanda serta cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang pertama di sini golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang pertama al-muhsinin, orang yang berbuat baik. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di sini, mereka yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Baik di situ berbuat kepada sesama untuk meringankan beban orang lain, termasuk mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Mereka yang selalu berbuat kebaikan baik kepada sesama manusia maupun makhluk lainnya. Jadi senantiasa orang yang melakukan kebaikan di situ tidak pernah melihat siapa yang kita tolong. Melainkan apa di situ? Yang penting kita melakukan suatu kebaikan kepada sesama ataupun kepada makhluk yang lainnya. Makanya di situ golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di sini, yang pertama al-muhsinin, orang yang berbuat baik. Golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nomor dua di sini at-tawwabun, orang yang bertaubat. Rasulullah SAW di situ pernah bersabda, orang yang beruntung di situ ialah orang yang catatan amalnya di sini terdapat bacaan istighfar. Jadi dengan kita mengucapkan astaghfirullahaladzim sebagai bukti bahwasanya kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia di sini pasti memiliki kesalahan dan juga dosa.
ada yang namanya keluputan suatu perbuatan kita. Makanya di sini kita tebus dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Makanya di situ orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Karena mereka sadar mereka sebagai manusia di sini tidak pernah luput dari salah dan juga dosa. Makanya di sini orang yang selalu ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, termasuk di sini orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang beruntung dan termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Mereka yang senantiasa mensucikan diri dan memohon ampunan ketika melakukan kesalahan. Golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di sini yang nomor 3, al-muttaqin, orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan takwa di sini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini orang yang bertakwa termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang ini termasuk orang yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya orang yang bertakwa di sini termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya yang nomor 4, orang yang bersabar. Mereka yang tabah menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah cinta atau suka kepada orang yang bersabar. Makna sabar di sini menahan dari segala, sabar di sini apa? Menahan dari segala apa yang menjadi ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Di sini menahan dan juga menjalani takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, dengan sukacita. Makanya orang yang bersabar di sini termasuk kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di sini yang nomor 5, orang yang bermanfaat. Sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi sesama. Memberikan manfaat di sini artinya seseorang tersebut membantu meringankan beban orang lain, membantu kesusahan orang lain, atau membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Baik kita bantu dengan jasa, baik kita bantu dengan materi, ataupun dengan bantu-bantu yang memberikan keringanan dari kesusahan-kesusahan mereka. Itulah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang terakhir di situ orang yang bermanfaat. Tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, kecintaan tidak sekadar diucapkan melainkan dibuktikan melalui yang pertama, menghidupkan sunnah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus mengikuti ajaran, akhlak dan juga tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini merupakan tanda seseorang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya di sini bukan hanya sekedar lisan saja, melainkan kita buktikan dengan perbuatan, dengan mengikuti akhlaknya Rasulullah, mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita terapkan, kita lakukan di dalam kehidupan nyata. Tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di sini yang nomor 2, manisnya iman. Munculnya rasa tunduk, pengagungan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Jadi seseorang di situ dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya ketika mereka memiliki tanda manisnya iman. Manisnya iman di sini kita bisa peroleh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yaitu dengan juga munculnya rasa tunduk, munculnya rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dengan kita memunculkan rasa takwa, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Munculnya rasa tunduk di sini merupakan tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya yang nomor 3, akhlakul karimah, lembut kepada sesama, suka memaafkan dan membantu orang lain. Jadi berbagai macam akhlak manusia di sini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang bisa menjadi perantara keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ orang yang memiliki akhlakul karimah di sini merupakan tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Cara mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di sini untuk menjadi golongan yang disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, kita dapat melakukan amalan berikut. Ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Makanya di sini cara kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya dengan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Cara mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya yang nomor 2, memperbanyak amalan sunnah. Melaksanakan ibadah sunnah setelah yang wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Cara mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya yang nomor 3, menjaga kebaikan sosial. Artinya kalau misalkan kita simpulkan di sini bahwasanya cara-cara untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di sini kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Makanya di sini termasuk menjaga kebaikan sosial, membahagiakan saudara sesama muslim dan menghilangkan kesusahan orang lain termasuk merupakan cara atau amalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Berkaitan dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini pernah bersabda, Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yaumal qiyamati ahasinukum akhlak. Artinya sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, orang yang paling dekat denganku, orang yang paling aku cintai
dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang nomor 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini pernah bersabda, Baginda Rasulullah mengajarkan doa supaya yang berkaitan dengan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba min yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Artinya, ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta terhadap amalan yang menyampaikanku pada cintamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kita bisa menggunakan doa ini untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, memohon cinta Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya kita cinta orang yang mencintaimu dan cinta terhadap amalan yang menyampaikanku pada cintamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.